Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila. Di bab ini kita masih akan belajar mengenai Cisco CCNA, yaitu yang part 1. Kita akan lanjut untuk membahas yang bab 6 teman-teman, yaitu mengenai menghubungkan antar VLAN. Nah, di bab 6 ini kita itu akan ada beberapa pembahasan, yaitu kita akan ada 9 pembahasan teman-teman, yaitu nanti ada konfigurasi interVLAN, konfigurasi DHCP server pada router, switch layer 2 dan juga switch layer 3 dan lain sebagainya. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu konfigurasi interVLAN. Nah, oke, di sini kita masih menggunakan untuk topologi yang sama, yaitu topologi 3 ruangan yang sudah kita buat di video sebelumnya. Nah, di sini tuh kita akan menambahkan satu buah router yang nantinya akan terhubung ke switch 1, teman-teman. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan node, teman-teman, yang akan kita konfigurasikan di routernya. Jadi, nantinya di router itu kita akan konfigurasikan untuk VLAN 1, yaitu dengan IP 192.168.1.0/24. Ini adalah networknya ya, teman-teman. Kemudian untuk VLAN 10 itu networknya adalah 10.0/24. Kemudian untuk VLAN 20 itu networknya adalah 20.0/24. Jadi nantinya di router kita itu akan konfigurasikan untuk 3 VLAN ini ya, teman-teman. Nah, kita akan coba tambahkan untuk routernya terlebih dahulu. Kita tambahkan di sebelah sini. Di sini saya menggunakan 1841 ya, teman-teman. Nah, kemudian kita hubungkan dengan menggunakan kabel yang automatically. Nah, di sini kita hubungkan dari switch ke router. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah terhubung, kita langsung saja untuk mengkonfigurasikannya ya, teman-teman. Kita bisa pergi ke CLI. Nah, di sini kita bisa enter. Lalu, kita bisa masuk ke mode privilege, lalu conft untuk mode konfigurasi. Nah, oke, di sini saya sudah masuk ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk masukkan IP VLAN satunya, teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke dalam interface yang mengarah ke switch-nya, yaitu FA0/0. Kalian bisa sesuaikan saja ya, teman-teman, dengan interface yang kalian gunakan. Di sini punya saya INT FA0/0. Kita enter. Kemudian di sini kita akan tambahkan IP dari VLAN satunya, teman-teman. Nah, di sini di node saya itu VLAN 1 itu kan networknya adalah 192.168.1.0/nya adalah 24. Maka dari itu di sini untuk IP-nya saya akan gunakan 192.168.1.1 ya, teman-teman. Dan untuk subnet mask-nya adalah 255.0. Nah, kita bisa langsung masukkan saja seperti yang tadi sudah saya bicarakan. Yaitu di sini 192.168.1.1. Untuk subnet mask-nya adalah 255.255.0. Kita bisa enter. Kemudian kita aktifkan untuk interface-nya, yaitu dengan no shutdown atau no ESA. Kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah hijau ya, teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan coba untuk buat sub interface-nya ya, teman-teman. Yang mana sub interface ini digunakan untuk mengkonfigurasikan yang VLAN 10 dan juga VLAN 20. Langsung saja kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan INT FA 0/0 titik 10. Di sini saya akan menggunakan atau menamainya untuk VLAN 10 adalah sama, yaitu 10 ya, teman-teman. Kita bisa enter. Nah, kalian bisa lihat di sini kita sudah berhasil untuk masuk ke dalam sub interface-nya ya, teman-teman, dari VLAN 10-nya. Nah, setelah itu di sini kita bisa masukkan komen encapsulation.1q 10 atau VLAN 10 ya, teman-teman. Kemudian kita enter. Dan di sini kita bisa ketikkan IP at 192.168.10.1. Karena di sini itu kan untuk networknya dia menggunakan 10.0, maka untuk IP-nya biar mudah saya gunakan 10.1 saja, teman-teman. Kemudian untuk slash-nya atau untuk subnet mask-nya adalah 255.255.0, yaitu dia menggunakan slash 24. Kita bisa enter. Kemudian kita juga harus mengaktifkannya dengan no ESA atau no shutdown. Nah, kemudian kita akan coba lakukan juga untuk VLAN 20-nya, teman-teman. Di sini kan untuk VLAN yang 10 sudah. Sekarang kita lanjut untuk melakukannya di VLAN 20-nya. Kita bisa exit. Lalu kita masuk ke INT FA 0/0. Kemudian untuk namanya misalkan sama, yaitu 20. Lalu kita bisa ketikkan encapsulation.1q 20 atau nama interface-nya ya, teman-teman. Kita enter. Dan kita bisa ketikkan IP address atau IP at 192.168.20.1 sama. Di sini kan untuk networknya 20.0, maka di sini untuk IP-nya yang akan digunakan adalah mulai dari 10.1 ya, teman-teman. Mohon maaf, di sini 20.1 untuk yang VLAN 20. Untuk subnet mask-nya yaitu sama karena dia menggunakan slash 24, yaitu 255.0. Kemudian kita enter dan kita juga aktifkan dengan no SA. Oke, di sini sudah ya, teman-teman. Kita sudah mengonfigurasikan untuk yang VLAN 1, VLAN 10 dan juga VLAN 20-nya. Nah, di sini kita bisa mengeceknya itu dengan do show IP INT brief, teman-teman. Ternyata di sini saya tuh salah.
Di sini saya menggunakan dosho INT brief, itu ternyata salah, yaitu di sini harus ada IP-nya teman-teman. Kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada 3 IP yang kita pasang sebelumnya dengan status up ya teman-teman, atau aktif. Di sini ada 1.1, 20.1 dan juga ada 20.1. Kemudian selanjutnya di sini kita akan konfigurasikan di masing-masing PC untuk IP atau untuk gateway yang mereka gunakan ya teman-teman. Nah, di sini kan ini kan VLAN 10, maka dia menggunakan IP-nya atau menggunakan gateway-nya atau yang ini ya teman-teman, yaitu yang VLAN 10. Jadi nantinya di sini untuk gateway-nya adalah 10.0, mohon maaf 10.1, kemudian di VLAN 20 adalah 20.1. Kita konfigurasikan saja di PC satunya terlebih dahulu. Kita pergi ke desktop lalu IP configuration. Nah, di sini di bagian PC 1 di bagian IP address ternyata dia juga menggunakan 10.1 teman-teman. Nah, maka dari itu kita akan coba ganti saja karena 10.1 kan itu sudah menjadi gateway. Maka dari itu di sini kita akan ganti menjadi 10.20 saja. Seperti itu juga di bagian PC 4 ya teman-teman, dia akan menggunakan 20.1. Maka nantinya kita akan ubah menjadi 20.20. Nah, kita bisa langsung masukkan saja di sini untuk default gateway-nya di PC 1 itu adalah 192.168.10.1. Nah, seperti ini kita akan coba salin saja. Kita lanjut untuk di PC 2. Kita pergi ke desktop IP configuration. Kita langsung masukkan saja ya teman-teman. Kemudian kita lakukan juga di PC 3, desktop IP configuration. Nah, kita juga masukkan di bagian default gateway. Nah, lalu kita lakukan juga di PC 4. Seperti yang saya bilang, bahwasanya di PC 4 itu kan dia menggunakan 20.1. Yang mana 20.1 itu kan sudah akan menjadi default gateway ya teman-teman. Maka dari itu di sini kita akan ganti seperti yang di PC 1-nya, yaitu 20.20. Nah, di sini untuk default gateway-nya adalah 192.168.20.1. Kenapa? Karena di sini dia menggunakannya VLAN 20 ya teman-teman. Jadi, untuk PC 4 sampai PC 6 itu dia tergabung atau terhubungnya dengan menggunakan VLAN 20. Desktop IP configuration. Nah, di sini kita bisa masukkan untuk default gateway-nya yaitu 20.1. Di PC 6 sama, yaitu dia menggunakan 20.1. IP configuration default gateway. Kita klik. Nah, oke. Di sini di masing-masing PC dia sudah memiliki untuk IP gateway-nya masing-masing teman-teman. Kemudian di sini kita akan melakukan konfigurasi trunking ya teman-teman, yaitu yang dari switch yang mengarah ke routernya. Nah, di sini dia menggunakan FA08, kalian bisa sesuaikan saja. Di sini kita masuk ke dalam switch-nya lalu CLI, kita enter dan kita bisa masuk ke dalam mode privilege, lalu konfigurasi, conf T, kita enter. Di sini saya menggunakan interface FA0/8, kalian bisa sesuaikan saja. Kemudian kita bisa ketikkan untuk trunkingnya, yaitu switch port mode trunk. Seperti ini, kita bisa enter. Nah, oke. Nah, jika trunkingnya sudah, sekarang kita akan coba untuk tes koneksinya teman-teman. Saya akan coba kirimkan dari PC 1 ke PC 4. Saya akan coba kirim. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini sudah successful ya teman-teman. Artinya kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan interVLAN, yaitu antara VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, ketika punya kalian itu di sini masih violet, itu kalian bisa tes ping saja teman-teman. Kalian bisa masuk ke PC, lalu comment prompt. Nah, di sini kalian bisa ketikkan terlebih dahulu untuk IP dari PC 4-nya. Kemudian di sini ketika sudah replay, nanti ketika kalian kirim surat itu pastinya sudah successful. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu konfigurasi DHCP server pada router. Oke teman-teman, di sini kita akan mengkonfigurasikan DHCP server pada router. Yang mana jadinya ketika nanti kita sudah mengkonfigurasikan untuk IP DHCP di routernya, itu nantinya PC-PC itu dia akan mendapatkan IP secara otomatis. Jadi kita itu tidak perlu mengetikannya secara statik ataupun manual lagi. Karena dengan DHCP server itu nantinya PC akan mendapatkan IP secara otomatis. Oke, langsung saja kita akan konfigurasikan di routernya. Nah, di sini untuk mengkonfigurasikan DHCP server itu kita bisa menggunakan komen IP DHCP pool, kemudian VLAN 10. Di sini saya akan memberi namanya adalah VLAN 10 ya teman-teman, sama seperti di sini. Kemudian kita enter dan di sini kita bisa masukkan untuk networknya, yaitu punya saya 192.168.10.0. Jangan lupa masukkan juga untuk subnet max-nya, yaitu 255.255.0 ya teman-teman. Kita bisa enter, lalu kita bisa masukkan untuk default gateway, strip gateway. Yaitu di sini untuk yang sebelumnya sudah kita pasang adalah 192.168.1. Mohon maaf, titik 10.1 ya teman-teman. Di sini untuk gateway-nya saya samakan saja seperti sebelumnya agar kalian tidak bingung. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini invalid teman-teman. Maaf teman-teman, di sini ternyata bukan default gateway, ternyata default router. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita masukkan untuk IP DNS-nya, yaitu dengan komen DNS strip server. Lalu saya akan menggunakan IP DNS Google teman-teman, yaitu 88. Kita enter, kemudian kita exit. Nah, di sini sudah untuk yang VLAN 10. Sekarang kita coba untuk yang VLAN 20-nya teman-teman. Kita langsung saja IP DHCP pool VLAN 20. Kemudian kita enter, lalu untuk networknya di sini untuk VLAN 20 dia menggunakan 192.168.20.0. Untuk subnet mask-nya itu sama, dia menggunakan /24 yaitu 255.0. Kita enter, lalu kita masukkan untuk default routernya, strip router.
Yaitu di sini saya samakan seperti sebelumnya agar tidak bingung, yaitu 192.168.20.1. Kita enter dan kita masukkan untuk DNS-nya, yaitu DNS strip server. Masih sama, saya juga menggunakan IP DNS Google, yaitu 88 ya teman-teman. Kemudian kita exit dan kita lanjut untuk buat yang VLAN satunya teman-teman. Nah, kita langsung saja IP DHCP pool VLAN 1. Kemudian kita enter. Kita masukkan untuk networknya, yaitu di sini 192.168.1.0. Subnet max-nya sama, yaitu 255.255.0. Kita enter dan kita masukkan untuk default routernya, default strip router, yaitu 192.168.10, mohon maaf, .1.1. Kita enter dan kita masukkan juga untuk DNS strip servernya, yaitu dia masih sama menggunakan DNS Google agar nantinya dia itu bisa internetan ya teman-teman. Kemudian kita exit. Nah, oke, di sini kita sudah mengkonfigurasikan untuk IP DHCP di VLAN 1, VLAN 20 dan juga VLAN 10-nya. Nah, oke, ketika DHCP servernya sudah kita pasang, kita akan coba cek apakah DHCP server tersebut itu berhasil atau tidak ya teman-teman. Saya akan coba cek di PC satunya. Kita klik yang DHCP. Nah, di sini masih requesting IP address, kita bisa tunggu saja. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah DHCP request successful. Artinya kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan DHCP servernya. Saya akan coba lagi, misalkan di PC 4. IP configuration, dan di sini kita klik yang DHCP. Sini masih requesting, kita tunggu saja. Kita tunggu terlebih dahulu teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini DHCP request successful. Artinya di sini kita sudah bisa untuk mengkonfigurasikan DHCP server di routernya ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu switch layer 2 dan juga switch layer 3. Nah, oke, jadi di sini perlu kalian ketahui bahwasanya untuk switch multi layer itu merupakan switch layer 3 teman-teman. Sedangkan untuk switch 3 merupakan switch layer 2. Jadi untuk ini yang multi layer switch itu dia merupakan layer 3, dan untuk switch 3 yang ini atau yang switch biasa itu dia merupakan layer 2 teman-teman. Nah, di sini yang ditanyakan pasti bagaimana sih cara mengetahuinya. Nah, jadi teman-teman, untuk switch 3 itu kan tadi kita menggunakan tipe yang 2960, sedangkan di sini untuk yang MLS itu kita menggunakan tipe yang 3560. Nah, di sini angka 3 pada switch MLS itu dia mendefinisikan atau menandakan bahwa switch MLS itu dia berada di layer 3. Sama juga untuk angka 2 di router 3-nya, yaitu mendefinisikan bahwa dia berada di layer 2. Nah, untuk perbedaan dari keduanya itu ketika pada layer 2 itu hanya bisa menghubungkan dengan menggunakan network yang sama. Misalkan di sini PC 1 dan PC 4 itu dia ingin berkomunikasi. Nah, karena keduanya berbeda network, maka switch itu tidak bisa membantu koneksi keduanya teman-teman. Maka dari itu switch tersebut membutuhkan bantuan dari router agar nantinya PC 1 dan PC 4 itu bisa saling terhubung satu sama lain. Sedangkan pada layer 3 itu dia bisa menghubungkan PC 1 dan PC 4 tanpa bantuan router. Yang mana artinya untuk layer 3 itu dia bisa menghubungkan perangkat yang berbeda network tanpa bantuan dari router. Jadi seperti itu untuk perbedaan dari multi layers dan juga switch yang biasa ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu konfigurasi switch virtual interface. Nah, oke, di sini di switch MLS itu saya sudah tambahkan untuk dua PC, yaitu PC 1 dan PC 2. Kemudian di sini saya juga sudah menyiapkan untuk catatan atau note IP-nya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi nantinya di switch yang MLS itu kita juga akan konfigurasikan seperti sebelumnya, yaitu yang VLAN 1, VLAN 10 dan juga VLAN 20-nya. Nah, tetapi sebelum itu kita akan konfigurasikan untuk IP yang berada di PC-nya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk PC saya belum tuliskan untuk note-nya. Di sini untuk PC 1 saya akan gunakan IP 192.168.10.55, slash-nya adalah 24. Kemudian untuk PC 2 sama, dia akan menggunakan 192.168.20.55, slash-nya adalah 24. Nah, seperti ini. Jadi di sini PC 1 itu dia akan menggunakan VLAN 10 dan PC 2 itu dia akan menggunakan VLAN yang 20 ya teman-teman. Nah, di sini saya belum hubungkan antara multi layers-nya dengan PC-nya. Saya akan hubungkan terlebih dahulu dengan menggunakan kabel yang otomatis dari switch ke PC 1, kemudian dari switch ke PC 2-nya. Nah, oke, seperti ini. Nah, saya akan coba langsung konfigurasikan IP di PC-nya terlebih dahulu. Kita pergi ke desktop IP configuration. Nah, di sini untuk IP-nya adalah 192.168.10.55. Subnet mask-nya adalah 255.0. Lalu kita lakukan juga di PC 2. Desktop IP configuration. Nah, di sini kita masukkan 192.168.20.55. Subnet max-nya adalah 255.0 karena dia itu menggunakan slash-nya adalah 24 ya teman-teman. Nah, oke, di sini untuk PC sudah. Sekarang kita akan konfigurasikan di switch-nya ya teman-teman, atau di MLS-nya. Bisa langsung masuk saja ke MLS-nya, CLI. Kita bisa enter. Kita masuk ke privilege, lalu mode konfigurasi. Nah, di sini kita akan coba untuk buat yang VLAN 10 dan VLAN 20-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba buat yaitu dengan komen VLAN 10. Kita enter untuk namanya misalkan programming. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga buat untuk yang VLAN 10, mohon maaf, untuk yang VLAN 20. Untuk namanya di sini saya akan buat menjadi marketing saja.
Seperti ini, kita enter. Nah, karena di sini itu kita konfigurasikan dari switch ke PC, maka kita itu akan menggunakan yang mode akses ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini kita akan coba exit. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam interface-nya terlebih dahulu teman-teman. Di sini dari switch ke PC1 itu dia menggunakan interface FA01. Mohon maaf, di sini FA02 ya teman-teman. Kita bisa masuk INT FA0/2. Kalian bisa sesuaikan saja untuk interface yang kalian gunakan. Kita enter. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode access. Kita enter, dan kita bisa ketikkan lagi yaitu switch port access. Di sini untuk PC1 itu dia akan menggunakan aksesnya adalah VLAN 10. Seperti ini. Nah, kemudian kita exit dan kita masuk ke INT yang VLAN 20-nya yaitu yang PC2. Di sini dia menggunakan FA0/3. FA0/3. Kalian bisa sesuaikan. Kemudian kita bisa ketikkan switch port mode access. Kemudian kita bisa ketikkan lagi yaitu switch port access VLAN 20, karena di sini untuk PC2 itu dia menggunakan VLAN-nya yang 20 ya teman-teman. Kita enter. Kemudian kita bisa cek dengan dosho INT VLAN brief. Kemudian kita enter. Oh ya teman-teman, ternyata di sini tidak ada INT-nya yaitu dosho VLAN brief. Kita enter. Nah, oke, di sini sudah ada teman-teman untuk VLAN 10, VLAN 20. Di sini VLAN 10 dengan nama programming dia sudah ada, kemudian VLAN 20 nama marketing sudah ada, dan di sini juga dia sudah masuk ke interface-nya masing-masing. Jadi di sini untuk FA02 itu sudah masuk ke VLAN 10, FA03 itu sudah masuk ke dalam VLAN yang 20. Nah, kemudian di sini kita akan masukkan untuk IP yang berada di VLAN 1, VLAN 10 dan juga VLAN 20-nya ya teman-teman. Langsung saja kita bisa masuk terlebih dahulu ke INT VLAN 10. Kita enter. Dan di sini kita bisa ketikkan IP at 192.168.10.1. Karena di sini kan itu untuk networknya kan adalah 20. Mohon maaf, untuk networknya adalah 10.0. Maka di sini untuk IP-nya adalah 10.1. Kemudian untuk subnet mask-nya adalah 255.255.0 karena dia menggunakan slash-nya adalah 24. Kita enter. Kemudian kita aktifkan juga untuk interface-nya yaitu no SH. Kemudian kita exit. Dan kita buat untuk yang VLAN 10-nya. Mohon maaf, untuk yang VLAN 20-nya ya teman-teman, VLAN 20. Kita bisa ketikkan. Saya akan menggunakan ini saja, IP at, lalu di sini adalah yang 20.0, mohon maaf 20.1, kemudian jangan lupa kita aktifkan dengan komen no SH. Kemudian kita exit dan kita lakukan juga yang untuk VLAN 1-nya teman-teman, INT VLAN 1. Untuk IP-nya adalah 1.1. Sini kita 1.1. Kita enter dan kita bisa masukkan perintah no SH atau no shutdown biar aktif. Nah, oke, seperti ini. Nah, jika di VLAN 1, VLAN 10 dan VLAN 20-nya sudah, sekarang kita akan coba cek ya teman-teman. Yaitu di sini dengan komen dosho IP INT brief. Kita bisa enter, di sini kita bisa ketikkan spasi. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini sudah ada VLAN 1 dengan ada IP-nya, kemudian statusnya adalah up. VLAN 10 juga sudah ada IP address-nya, kemudian statusnya adalah up. Kemudian di VLAN 20 juga sudah ada dengan status up ya teman-teman. Artinya, kalian bisa lihat di sini sudah ada untuk masing-masing VLAN dan juga masing-masing IP-nya ya teman-teman yang tadi sudah kita konfigurasikan. Selanjutnya, kita akan memasukkan default gateway pada masing-masing PC sesuai dengan VLAN yang digunakan. Kita akan masukkan gateway ke PC yang terhubung langsung ke MLS dan juga PC yang berada di ruang 3 teman-teman. Nah, mungkin di sini saya akan coba percepat saja teman-teman. Sini saya akan mulai dari ruangan 3 terlebih dahulu. Nah, oke, di sini saya sudah selesai untuk memasangkan default gateway di ruangan 3, di PC 2 ruangan 3 dan juga di PC yang langsung terhubung dengan MLS-nya, teman-teman. Dan jika sudah di sini kita bisa buka di switch MLS-nya. Kita masih sama di bagian ini. Nah, di sini saya akan coba cek dengan komen dosho IP root. Kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini terdapat keterangan ICMP redirect change is empty. Yang mana artinya di sini itu bahwasanya switch MLS itu dia masih berada di layer 2, teman-teman. Maka dari itu di sini kita bisa buat agar switch MLS itu dia berada di layer 3 agar nantinya PC-PC ini dapat berkomunikasi satu sama lain. Dan di sini untuk perintahnya adalah IP routing, teman-teman. Kita ketikkan IP routing seperti ini. Kita enter dan kita bisa cek lagi dengan komen dosho IP root. Nah, kalian bisa lihat di sini tampilannya atau outputnya akan berbeda, teman-teman. Dia akan mengeluarkan seperti ini. Yang artinya di sini bahwasanya switch MLS itu dia sudah berada di layer 3. Nah, sekarang adalah waktunya untuk pengujian ya, teman-teman. Saya akan coba untuk kirim paket antar PC. Nah, di sini saya akan coba untuk kirim misalkan dari PC 13 ke PC 16, apakah dia successful? Ini masih in progress. Kita coba sekali lagi. Kalau misalkan nggak bisa, kita akan coba untuk testing saja ya, teman-teman. Nah, di sini nggak bisa. Kita akan coba tes ping saja. Di sini IP-nya adalah 20.7. Kita masuk ke PC 3, IP configuration. Mohon maaf, di sini bukan IP configuration, tapi terminal ya, teman-teman. Nah, yang ini command prompt. Kita bisa ping
Tadi IP-nya adalah 192.168.20.7. Kita coba enter. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah replay from ya teman-teman. Nah, saya akan coba lagi di sini. Dari PC 13 ke PC 16. Nah, oke, sudah successful. Kemudian PC 13 ke PC 1, apakah dia bisa? Oke, di sini sudah successful. Saya akan coba lagi dari PC 16 ke PC 2. Nah, oke, di sini juga sudah successful, teman-teman. Oke, di sini kita sudah berhasil ya, teman-teman. Artinya kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan switch virtual interface. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu DHCP server pada MLS. Nah, setelah sebelumnya kita sudah mengkonfigurasikan untuk DHCP server di switch biasa, kemudian di router. Nah, sekarang kita akan coba untuk konfigurasikan DHCP server di MLS-nya, teman-teman. Agar nantinya PC 1 dan PC 2 itu dia mendapatkan IP secara otomatis. Nah, langsung saja, untuk perintahnya itu hampir sama, teman-teman, seperti sebelum-sebelumnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam mode global. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Nah, untuk namanya itu kalian bisa sesuaikan saja. Di sini saya akan menggunakan VLAN 10 agar mudah seperti yang saya tuliskan di note ya, teman-teman. VLAN 10, kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa ketikkan network 192.168.10.0 untuk VLAN 10 di sini networknya. Kemudian subnet masknya adalah 255.255.0 karena dia menggunakan /24. Kita enter dan kita bisa masukkan untuk default routernya, default strip router. Yaitu saya samakan seperti sebelumnya, yaitu 192.168.10.1. Kita enter dan kita masukkan untuk IP DNS-nya agar nantinya PC 1 itu dia bisa internetan ya teman-teman dengan komen DNS strip server. Lalu di sini saya akan gunakan IP DNS Google saja, yaitu 88. Kemudian jika sudah, kita lakukan juga untuk yang VLAN 20 ya teman-teman. Untuk perintahnya masih sama, IP DHCP pool VLAN 20. Di sini namanya adalah VLAN 20. Kemudian kita masukkan untuk networknya, yaitu di sini 20.0. Kita enter dan kita masukkan untuk default routernya ya teman-teman, yaitu 20.1. Kita enter dan kita masukkan untuk IP DNS-nya. Di sini saya menggunakan DNS Google, yaitu 88. Kita exit. Kemudian kita lakukan juga untuk yang VLAN satunya ya teman-teman. Kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 1. Kita enter dan kita bisa ketikkan untuk networknya, yaitu di sini untuk networknya adalah 1.0. Kita enter. Kemudian untuk default routernya adalah 1.1. Kita enter dan untuk IP DNS Google-nya masih sama, yaitu 88 ya teman-teman. Nah, oke, di sini saya sudah mengkonfigurasikan untuk DHCP server di MLS, yaitu saya sudah mengkonfigurasikan untuk VLAN 10, VLAN 20 dan juga untuk VLAN satunya teman-teman. Nah, jika sudah, saya akan coba untuk melakukan pengujiannya teman-teman. Saya akan coba di PC 1 IP configuration. Nah, di sini kita bisa klik yang DHCP. Nah, di sini masih requesting, kalian bisa lihat. Nah, di sini sudah DHCP request successful, teman-teman. Artinya PC 1 itu dia sudah mendapatkan DHCP. IP DHCP di sini sudah successful, dia itu mendapatkannya 192.168.10.11. Kita coba juga untuk di PC 2-nya. IP configuration, kita bisa klik yang DHCP. Nah, di sini masih requesting IP address. Nah, oke, di sini sudah berhasil teman-teman, dia mendapatkan IP 20.11. Oke, artinya di sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk mengkonfigurasikan DHCP server di perangkat MLS-nya. Kita lanjut ke pembahasan yang keenam, yaitu soal VLAN. Nah, jadi di sini saya akan coba untuk membuat soal mengenai VLAN ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba tambahkan satu buah router. Kemudian saya juga akan tambahkan sebuah switch ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan 3 switch. Kemudian saya akan tambahkan PC ya teman-teman. Nah, di sini mungkin saya akan percepat saja, kalian bisa lihat ya teman-teman. Nah, oke, nantinya untuk perangkat yang digunakan mungkin akan seperti ini teman-teman. Mungkin saya akan coba untuk rapihkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, mungkin untuk topologinya akan seperti ini. Nah, di sini saya akan hubungkan dengan menggunakan kabel yang automatically ya teman-teman. Dari router ke switch yang berada di tengah terlebih dahulu. Kemudian dari switch kita hubungkan ke switch 1. Dari switch tengah kita hubungkan ke switch 2. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan hubungkan ke masing-masing switch ya teman-teman, ke masing-masing PC. Jadi dari switch 1 ke PC-nya, dari switch 0 ke PC-nya, dan dari switch 2 ke PC-nya. Langsung saja. Sini dari switch 1 ke PC 0, kita lanjut ya teman-teman hingga ke PC yang seterusnya. Nah, di sini di switch satunya sudah, sekarang kita pindah untuk beralih di switch 0-nya ya teman-teman. Dari switch 0 ke PC 10. Kemudian dari switch 0 ke PC 11, kemudian dari switch 0 ke PC 12, dari switch 0 ke PC 13. Nah, di sini sudah, sekarang kita lanjut untuk yang switch 2-nya. Dari sini ke sini.
Nah, oke, di sini semua PC itu sudah terhubung ke switch-nya masing-masing. Nah, di sini saya akan coba untuk menaruh VLAN-nya ya, teman-teman, catatan untuk VLAN-nya. Nah, di sini saya akan coba ketikkan di note VLAN 10. Kemudian di sini juga VLAN 10. Di sini VLAN 20. Nah, di sini juga VLAN 20. Di sini VLAN 30. Di sini VLAN 30. Nah, untuk di sini VLAN 40 dan di bawahnya adalah VLAN 50. Nah, seperti ini. Untuk yang ini adalah VLAN 10. Kemudian ini adalah VLAN 20. Ini adalah VLAN 30. Ini VLAN 40. Ini VLAN 50. Di bagian sini sama, ini VLAN 10, ini VLAN 20 dan juga ini VLAN 30. Nah, kemudian saya akan coba untuk tuliskan node-nya ya, teman-teman, di masing-masing VLAN. Nah, di sini kita mulai saja. Misalkan di VLAN 10 itu nantinya saya akan gunakan IP-nya adalah networknya itu 10.10.0 slash-nya adalah 24. Kemudian untuk VLAN 20 itu saya akan gunakan untuk networknya adalah 20.20.20.0 slash 24. Kemudian VLAN 30 itu saya akan gunakan untuk networknya adalah 30.30.30.0 slash-nya sama yaitu 24. Untuk VLAN 40 itu saya akan menggunakan untuk networknya adalah 40.40.40.0 slash-nya masih sama yaitu 24, dan untuk VLAN 50 masih sama, yaitu dia akan menggunakan untuk networknya adalah 50.50.50.0 slash-nya adalah 24. Nah, seperti ini teman-teman untuk node IP-nya. Nah, saya akan coba taruh di sini saja. Nah, oke, di sini sudah selesai teman-teman untuk topologinya. Kita lanjut ke pembahasan yang ketujuh. Setelah tadi kita sudah membuat untuk topologinya, sekarang kita akan membahas dari soal tersebut teman-teman. Di sini yang pertama kita akan mengkonfigurasikan untuk subinterface VLAN di routernya. Jadi kita itu akan mengkonfigurasikan subinterface di routernya ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini kita bisa konfigurasikan untuk subinterface di routernya teman-teman. Kita bisa masuk ke routernya. Nah, di sini saya akan coba geser, kemudian kita bisa masuk, kemudian di sini kita bisa ketikkan 0 saja dan kita enter, kita masuk ke dalam mode privilege, lalu kita masuk ke dalam conft. Nah, kita akan buat untuk sub interface-nya terlebih dahulu mulai dari VLAN 10 hingga VLAN 50 ya teman-teman. Nah, caranya kita bisa gunakan int fa 0/0. Dan bisa lihat di sini untuk yang mengarah ke switch itu dia menggunakan fa 0/0. Kemudian titik. Nah, di sini untuk sub interface-nya untuk VLAN 10 saya akan menggunakan namanya adalah 10 ya teman-teman. Kalian bisa sesuaikan saja. Misalkan kalian mau namanya adalah nama kalian misalkan, itu kalian bisa di sini saya menggunakan 10 saja. Kemudian kita enter dan kita bisa masukkan encapsulation .1q 10 atau nama interface-nya atau nama sub interface yang tadi sudah kita buat. Kita enter. Kemudian di sini kita bisa masukkan untuk IP-nya. Nah, di sini untuk node untuk 10, untuk VLAN 10 itu IP-nya adalah 10.10.10.1. Nah, di sini kan untuk networknya ya teman-teman, maka di sini untuk IP-nya dia menggunakan 10.1 biar mudah. Kemudian kita masukkan untuk subnet mask-nya yaitu 255.0 karena dia menggunakan /24. Kita bisa enter dan kita bisa ketikkan no ESA untuk mengaktifkan interface-nya. Kemudian kita exit. Dan kita buat lagi untuk yang FA20 ya teman-teman, interface FA 0/0, kemudian untuk namanya 20, dan kita bisa masukkan komen yaitu encapsulation.1q. Mohon maaf di sini punya saya salah ya teman-teman, harusnya 20. Kita enter dan kita bisa masukkan untuk IP-nya. Di sini untuk yang VLAN 20 itu IP-nya adalah 20.20.1. Untuk subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Kita enter dan kita ketikkan no ESHA atau zone untuk mengaktifkan interface-nya teman-teman. Kita enter lalu kita exit dan kita buat lagi untuk yang interface FA 0/30 0/0.30 ya teman-teman. Kemudian kita enter dan kita bisa masukkan komen encapsulation.1q 30. Kita enter dan kita bisa ketikkan untuk IP-nya yaitu IP at 30.30.30.1. Untuk subnet mask-nya adalah 255.255.0. Kita enter. Kemudian kita aktifkan juga dengan USH, lalu kita exit, dan kita lakukan juga untuk FA yang 40 ya teman-teman, 0/0, kemudian 40. Kita masukkan seperti tadi, yaitu encapsulation.1q 40, lalu kita bisa ketikkan untuk IP-nya, yaitu IP at 40.40.40.1, untuk subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Kemudian kita aktifkan juga untuk interface-nya dengan USH. Kita exit dan kita lakukan untuk yang VLAN 50, yaitu dengan komen masih sama int fa 0/0.50. Kita enter dan kita bisa jalankan komen encapsulation.1q 50. Kita enter dan kita masukkan IP at 10, mohon maaf 50.50.50.1 255.255.0 ya teman-teman. Kemudian kita enter dan kita aktifkan juga dengan USH.
Nah, oke, di sini sudah teman-teman, kita sudah membuat yang sub interface dari VLAN 10 sampai VLAN 50. Kemudian di sini saya akan coba cek dengan dosho IP int brief. Apakah IP yang tadi sudah saya buat itu sudah ada atau belum ya teman-teman? Saya coba cek. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada ya teman-teman, mulai dari yang ini. Nah, di sini sudah ada untuk IP-nya ada 5 IP, 10.0, 20.0, 30.0, 40.0 dan juga 50.0. Nah, oke, jadi begitu teman-teman untuk konfigurasi sub interface di routernya. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-8, yaitu konfigurasi DHCP server di router dan konfigurasi VLAN di switch. Nah, setelah tadi kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasikan sub interface di routernya, sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasikan DHCP server di routernya ya teman-teman, agar nantinya PC-PC ini dia itu mendapatkan IP secara otomatis. Nah, kita bisa langsung lakukan saja, kita bisa buka routernya, kita bisa exit. Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Nah, di sini saya akan coba lihat di sini. Seperti ini ya, teman-teman. Kita enter dan kita bisa masukkan untuk networknya. Yaitu di sini dia menggunakan 10.0. Kita langsung masukkan saja 10.0. Untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Kita enter dan untuk default gateway-nya kita menggunakannya yaitu di sini kita menggunakannya adalah 10.10.1 agar mudah. Kita bisa enter dan kita masukkan untuk DNS servernya ya teman-teman. Nah, di sini untuk DNS servernya itu dia menggunakan 88 atau DNS server Google. Kemudian kita lakukan juga hingga VLAN yang 50 ya teman-teman. Mungkin saya akan percepat saja karena di sini konfigurasinya sama seperti yang di VLAN 10-nya ya teman-teman. Nah, oke, di sini saya sudah selesai untuk mengkonfigurasikan IP DHCP di masing-masing VLAN-nya teman-teman. Yaitu di sini mulai dari VLAN 10 hingga VLAN 50-nya ya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk buat VLAN di setiap switch-nya ya teman-teman. Kita akan mulai dari switch 1 terlebih dahulu atau switch yang paling kiri. Kita masuk ke menu CLI, kita bisa enter dan kita bisa masuk ke mode privilege, lalu conf T untuk konfigurasi. Nah, di sini kita bisa gunakan komen VLAN 10. Nah, kita akan buat VLAN 10 hingga VLAN 50, kita enter. Nah, di sini tidak usah namanya ya teman-teman, kita langsung exit saja dan kita buat untuk VLAN 20. Kita exit, jadi di sini kita tidak perlu untuk memasukkan atau membuat nama ya teman-teman. Kita tinggal buat untuk VLAN-nya saja. Ini VLAN 40. Kita exit, kemudian kita juga buat untuk VLAN 50. Kemudian kita exit. Nah, oke, di sini untuk VLAN-nya sudah terbuat dari VLAN 10 hingga 50. Sekarang kita akan coba untuk memasukkan interface ke dalam VLAN-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba lihat terlebih dahulu di sini FA02 sampai FA03 ya teman-teman. Kita akan menggunakan rank saja yaitu int rank FA0/2 sampai 3 seperti ini. Kemudian di sini karena di PC itu kita akan menggunakan mode akses ya teman-teman. Jadi kita bisa ketikkan switch port mode akses. Kita enter, kemudian switch port akses VLAN 10. Nah, oke. Di sini untuk VLAN 10 sudah. Sekarang kita lanjut untuk yang ini ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita gunakan int rank. Nah, di sini dari FA0/4 sampai berapa ini? Kita coba lihat terlebih dahulu. Sampai FA07. Kita masukkan saja. Kemudian di sini kita bisa enter. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode akses dan kita bisa ketikkan switch port akses VLAN 20. Jadi kalian bisa sesuaikan saja ya teman-teman. Untuk PC ini tergabungnya ke VLAN berapa, ini VLAN berapa dan juga ini VLAN berapa. Nah, di sini untuk VLAN yang 20 sudah, kita masuk untuk yang VLAN 30-nya teman-teman. Yang ini yaitu int rank FA0/8 sampai berapa? Ini sampai 11 ya teman-teman. Kita bisa masukkan saja FA0/8 sampai 11. Nah, di sini untuk ranknya juga kalian bisa sesuaikan ya teman-teman dengan topologi atau dengan rank yang kalian gunakan atau dengan interface yang kalian gunakan. Karena ini tuh bisa saja beda ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung enter. Lalu kita gunakan switch port mode akses dan switch port akses VLAN 30. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, saya akan coba cek dengan dosho. Mungkin saya akan exit terlebih dahulu. Saya akan coba cek dosho VLAN brief. Kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada untuk VLAN 10, VLAN 30, VLAN 10, 20, 30 di sini sudah ada interface-nya dan VLAN 40, 50 itu tidak ada interface-nya ya teman-teman karena di sini juga tidak ada. Nah, jika di switch 1 sudah, sekarang kita lanjut untuk masuk ke dalam switch 2-nya ya teman-teman atau switch yang berada di tengah yaitu switch 0. Kita bisa enter, kita masuk ke EN lalu conf T untuk mode konfigurasi. Nah, di sini kita bisa buat terlebih dahulu untuk VLAN-nya kita sama akan buat VLAN dari VLAN 10 hingga VLAN 50 ya teman-teman. Kita buat terlebih dahulu. Untuk namanya tidak perlu kita buat. Jadi kita akan membuat untuk VLAN-nya saja tanpa nama ya teman-teman. Kita exit lalu kita ketikkan VLAN 30. Lalu exit.
VLAN 40, kita exit, dan kita buat lagi untuk VLAN 50-nya, VLAN 50. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita akan masukkan untuk interface-nya ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ketikkan int rank, kita akan coba gunakan rank. Nah, di sini dari, mohon maaf, nah di sini dari FA04 sampai FA05 ya teman-teman. Kita masukkan saja int rank FA0/4 sampai 5. Kemudian kita ketikkan switch port, mode akses, karena dari switch ke PC, jadi kita menggunakan mode akses. Lalu switch port, akses, di sini VLAN 40. Kita enter, kita exit, dan kita lakukan juga untuk yang VLAN 50 ya teman-teman, FA0/5 sampai 6. Nah, di sini sampai 6, kita enter. Nah, di sini saya akan sedikit typo 6. Seperti ini, kita enter. Nah, oke, di sini saya ternyata kurang untuk ranks-nya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketikkan switch port, akses, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 50. Nah, oke, di sini sudah. Kemudian saya akan coba cek dengan dosho VLAN brief. Kita enter. Nah, oke, di sini sudah ada untuk yang VLAN 40 dan juga VLAN 50. Nah, di sini yang FA05 itu dia nggak masuk ya teman-teman ke dalam sini. Saya akan coba ulangi terlebih dahulu. Nah, oke, di sini saya ada sedikit kesalahan teman-teman. Nah, di sini di VLAN 40 itu dia hanya ada FA04, sedangkan di sini juga ada FA05. Nah, saya mungkin tadi salah konfigurasi, harusnya dari FA06 sampai FA07 ya teman-teman, tetapi tadi saya mengkonfigurasikannya dari FA05 sampai FA06. Maka dari itu di sini saya akan coba ulangi ya teman-teman untuk konfigurasinya. Nah, di sini saya coba cek kembali. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat untuk yang VLAN 40 itu dia sudah benar, yaitu ada FA04 sampai FA05. Kemudian yang FA06 sampai FA07 itu dia berada di VLAN 50. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk konfigurasikan VLAN-nya yang berada di switch 2 yang paling kanan ya teman-teman. Kita masuk ke CLI, kita enter, kita pergi ke menu config. Kemudian kita buat terlebih dahulu untuk VLAN-nya, VLAN 10, lalu kita langsung exit. VLAN 20, kita exit, VLAN 30, kita exit, VLAN 40, kita exit, dan VLAN 50. Kemudian kita exit. Nah, jika sudah, kita akan memasukkan untuk interface-nya ya teman-teman ke dalam VLAN-VLAN yang sudah kita buat. Nah, di sini kita akan coba masuk ke VLAN yang 10 terlebih dahulu. Kita ketikkan int FA0/4 sampai 5. Kalian bisa lihat saja di sini. Nah, oke, di sini ternyata FA02 teman-teman sampai FA03. Jadi tadi salah. Kita masukkan saja FA02 2 sampai 3. Oke, di sini saya kurang untuk ranks-nya ya teman-teman. int rank FA0, nah seperti ini. Lalu kita bisa ketikkan switch port, mode akses. Kemudian kita ketikkan lagi switch port, akses, VLAN 10. Karena di sini untuk yang ini, untuk yang bagian sini itu dia terakses ke VLAN 10 ya teman-teman. Kita enter dan kita exit. Lalu kita bisa masukkan lagi untuk yang ini, int ranks, yaitu FA0/4 sampai 7 ya teman-teman, FA04 sampai FA07, strip 7, kita enter, lalu kita gunakan perintah lagi switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20, karena ini termasuk ke VLAN 20, kalian bisa lihat di note-nya, kita enter, kita exit, dan kita gunakan lagi int rank FA0/8 sampai 11 ya teman-teman. Nah, oke. FA0/8 sampai 11, ini kalian bisa sesuaikan saja dengan interface yang kalian gunakan ya teman-teman, karena ini agak berbeda. Ketika kalian menaruhnya berbeda, mungkin ini juga tempatnya akan berbeda ya teman-teman. Kemudian kita exit, dan kita coba cek dengan dosho VLAN brief. Nah, oke, di sini sudah ada. Untuk yang VLAN 10 itu sudah ada 2 interface, VLAN 20 udah ada 4, kemudian VLAN 30 sudah ada 4 interface juga, teman-teman. Nah, jika sudah konfigurasi untuk VLAN-nya, sekarang kita akan coba untuk lanjut konfigurasi terangnya, teman-teman. Nah, di sini kita akan mulai dari switch yang paling kiri terlebih dahulu atau switch 1. Nah, di sini dia itu hanya akan menggunakan interface terangnya itu hanya satu ya, teman-teman, yaitu FA01 yang mengarah ke switch 0 atau switch yang berada di tengah. Langsung saja kita buka CLI. Nah, di sini kita bisa masukkan untuk interface-nya, yaitu di sini FA0/1, kalian bisa sesuaikan saja. Kemudian, dari switch ke switch itu kita akan menggunakan mode terang. Jadi, kita bisa ketikkan switch port, mode terang. Kemudian, kita enter. Nah, di sini saya akan coba cek dengan dosho int terang. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah ada FA0/1 dengan status trunking ya, teman-teman. Nah, di switch 1 sudah. Sekarang kita akan lanjut untuk mengkonfigurasikan di switch 0-nya atau switch yang tengah ya, teman-teman. Di sini di switch 3 itu akan ada 3 interface, teman-teman, yang akan kita terang, yaitu
yang mengarah ke router, yang mengarah ke switch 1 atau switch sebelah kiri, dan yang mengarah ke switch yang berada di sebelah kanan teman-teman, yaitu FA01, FA02 dan juga FA03. Maka dari itu di sini kita akan menggunakan range saja ya teman-teman, yaitu INT range FA0/1 sampai 3. Kalian bisa sesuaikan saja untuk interface yang kalian gunakan. Kita enter, lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang, karena di sini dari switch ke switch ya teman-teman. Kita enter, lalu kita bisa ketikkan show INT terang. Kita enter. Nah, oke, di sini sudah ada FA01, FA02, FA03 di sini sudah ada, yaitu dengan status trunking ya teman-teman. Lalu kita lanjut untuk yang berada di switch paling kanan atau switch 2. Untuk switch ini itu dia hanya satu trunking saja teman-teman, yaitu yang FA01 yang mengarah ke switch yang berada di tengah. Kita ketikkan INT FA0/1, lalu kita ketikkan switch port mode terang. Kita enter dan kita bisa cek show INT terang. Enter. Nah, oke, di sini sudah ada FA01 dengan status trunking ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita sudah selesai untuk mengkonfigurasikan terang di switch-nya ya teman-teman. Nah, di sini di router itu dia belum nyala, maka dari itu kita bisa ketikkan no-sh terlebih dahulu. Kita masuk ke INT FA0/0. Mohon maaf, di sini kita bisa pergi ke conft untuk konfigurasi. EN terlebih dahulu teman-teman, lalu conft. Kita bisa ketikkan INT FA0/0, kemudian no-sh. Nah, oke, seperti ini sudah ya teman-teman, sudah selesai kita konfigurasikan. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-9, yaitu pengujian. Nah, setelah tadi kita sudah mengkonfigurasikan di router, di switch, di PC, nah sekarang kita adalah waktunya untuk pengujian ya teman-teman. Nah, di sini kita akan pengujian untuk yang DHCP server. Kita coba pergi ke PC 0, lalu ke desktop IP configuration. Nah, di sini kita bisa pergi ke yang DHCP. Di sini masih requesting IP address. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah DHCP request successful. Di sini untuk PC 0 itu dia sudah berhasil untuk mendapatkan IP secara otomatis. Kita coba juga misalkan di PC 10 desktop, lalu IP configuration, dan kita klik DHCP. Di sini masih requesting IP address. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini juga dia sudah berhasil untuk mendapatkan IP secara otomatis. Kita coba juga misalkan di PC yang 23 desktop, lalu IP configuration. Kita klik DHCP, requesting IP address. Nah, oke, di sini juga sudah berhasil mendapatkan IP secara otomatis. Artinya kita sudah berhasil ya teman-teman untuk mengkonfigurasikan DHCP servernya. Nah, mungkin saya juga akan coba untuk tes koneksinya ya teman-teman. Mungkin dari PC 0 ke PC 10 apakah dia bisa? Nah, di sini masih in progress. Kita coba lagi. Nah, oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Kita coba lagi. Dari PC 10 misalkan ke PC 23, sini masih violet ya teman-teman. Kita coba delete. Kita coba lagi dari PC 10 ke PC 23. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini sudah successful. Oke, mungkin seperti itu untuk pembahasan dari soal VLAN. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada bab ini teman-teman. Semoga video ini dapat membantu kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.